Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat mahal saat ini karena saat ini kita sedang berjuang untuk keluar dari wabah virus corona, dan kami senantiasa mengingatkan Anda semuanya jamaah Masjid As-Siddiq, warga Komplek Kriya Winaya, untuk terus kita bahu-membahu mendukung program pemerintah dan kita taat pada protokol kesehatan. Dan alhamdulillah kita kembali lagi ketemu di acara ngopi ya? Ngopi, ngobrol perkara Islam. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke episode 26 ya. Alhamdulillah ini sebuah perjalanan panjang dan Allah masih memberikan kita keistiqomahan untuk terus berusaha berdakwah meskipun di saat ini kita mengalami kesulitan untuk berdakwah secara langsung gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa via online melalui tim digital dakwah digital Masjid As-Siddiq, dan topik di episode ke-26 ini adalah hisablah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadili ya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Rahmat Purnama. Beliau adalah Ketua DKM As-Siddiq dan juga Dai di Kota Bandung. Assalamualaikum Tats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah bergabung bersama tim ngopi, dan kita akan memberikan pencerahan kepada jamaah sekalian tentang muhasabah ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa hari ini akan segera berganti dan sore hari ini sebentar lagi akan memasuki maghrib, dan itu artinya hari akan berganti. Kemudian tidak terasa juga waktu terus berjalan, bulan berganti dan tahun pun berganti, dan kita berada di awal tahun Masehi di bulan Januari. Apa artinya? Artinya umur kita bertambah, tapi sesungguhnya jatah usia kita atau jatah hidup kita di dunia itu sudah berkurang ya. Dan tentu saja sebagaimana kita sering mendengarkan ceramah bahwasanya ada dua tujuan akhir kehidupan manusia kelak di akhirat, yaitu apakah kita akan dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian masuk ke jalan kiri, yaitu termasuk golongan orang-orang yang merugi yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Topik ini sangat menarik untuk dibahas dan ini menjadi sangat penting karena yang namanya muhasabah ini adalah jalan bagi kita untuk mengetahui sejauh apa kita sudah berbuat baik dan sejauh apa kita mengetahui bahwa hari ini kita telah berbuat dosa dan bagaimana kita mencoba untuk bertaubat dan tidak mengulanginya. Dan muhasabah ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui atau untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, langsung saja kita kepada Ustadz Ahmad Rahmat Purnama untuk menjelaskan soal muhasabah. Apa itu muhasabah dan mengapa kita perlu bermuhasabah? Silakan Tad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fil qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ma'asara dan pemirsa sekalian,
Alhamdulillah pada sore hari ini di sini keadaan hujan ya. Mudah-mudahan hujan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bukan justru malah sebaliknya begitu ya. Seperti itu. Nah, sore mohon maaf sebetulnya saya sore ini juga masih kurang fit begitu ya. Masih belum fit 100% dan tapi karena dakwah harus terus sudah janji ya, ya. Sudah dijadwalkan, maka saya berusaha untuk menepati janji itu dan saya juga mohon doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang sangat menarik ya tentang muhasabah ya, muhasabah diri. Muhasabah ini bahasa kitanya itu kan evaluasi ya. Evaluasi. Dan sebenarnya kegiatan evaluasi ini sebuah hal yang biasa sebenarnya dalam keseharian kita, gitu ya. Artinya setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal yang baik maupun yang tidak baik di masa yang lalu, gitu. Ya. Nah tentu setiap kita juga semakin bertambahnya usia ingin menjadi semakin baik, gitu ya. Seperti itu. Nah, maka agar semakin hari ini semakin baik setiap orang, maka dia perlu melakukan apa yang disebut dengan evaluasi, gitu ya. Yang baik tentu saja dia idealnya disyukuri dan kemudian ditingkatkan, gitu ya. Yang buruk tentu saja dievaluasi bagaimana supaya tidak jatuh pada lubang yang sama, begitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi memang kalau kita melihat di institusi misalnya di organisasi, di perusahaan, biasanya memang evaluasi ini dilakukan cukup terstruktur begitu ya. Karena mungkin sangat dari sisi target-target yang ditentukan begitu ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil ya, terhadap juga berjalan tidaknya roda organisasi itu gitu. Tapi pada dasarnya manusia gitu ya, siapapun dari kita seharusnya evaluasi ini adalah merupakan hal yang biasa kita lakukan gitu, seperti itu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang atau menghitung apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Nah, bertakwalah kamu, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita bahwa pentingnya kita senantiasa melakukan evaluasi atau muhasabah. Ma'asyiral dan rekan sekalian, muhasabah ini memang kalau kita melihat contoh yang terbaik ini ya, siapa? Ya tentu saja contoh yang paling baik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti yang tadi disampaikan di awal oleh Mas Toro tentang hadis ya Rasulullah, hisablah kamu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah hadis sahih insyaallah dari Rasulullah SAW begitu. Dan itu perlu dilakukan setiap hari, setiap saat seperti itu, begitu. Dan kalau kita perhatikan di dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, untuk kita mencapai sebuah target atau tujuan atau sasaran ya, muhasabah ini termasuk salah satu komponen di antara komponen yang lain gitu ya. Komponen yang lainnya adalah muraqabah gitu ya. Muraqabah itu apa? Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Yang kedua adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan. Begitu ya. Yang berikutnya muhasabah. Evaluasi. Dan yang terakhir adalah Rasulullah mengajarkan juga perlu kita sekali-kali melakukan muaqabah.
Apa muaqabah? Melakukan hukuman terhadap diri sendiri supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama atau di masa yang akan datang. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian sebenarnya kalau di dalam teori manajemen modern kita mengenal apa yang disebut dengan PDCA. P-nya adalah planning, D-nya adalah do, ya. C-nya itu adalah check, A-nya itu adalah act, gitu ya. Jadi plan itu adalah perencanaan, do dilaksanakan, kemudian C itu adalah check mengevaluasi, kontrol, dan terakhir act adalah meningkatkan gitu. Supaya apa? Supaya menjadi semakin baik, semakin kesini seperti itu. Saya kira itu Mas pengantarnya tentang muhasabah atau evaluasi. Jadi artinya PDCA itu ya itu tidak hanya baik untuk organisasi, tapi ini juga bisa dilakukan untuk memanage atau mengevaluasi diri kita sendiri. Harus. Ya Pak Ustadz tadi di pengantar Pak Ustadz sudah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr ayat 18 ya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui gitu ya, untuk mempersiapkan diri begitu. Jadi artinya ya bahwa karena kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri, artinya adalah di depan itu akan ada sesuatu gitu, atau akan menghadapi sebuah perjalanan. Katakanlah kalau bahwa kita hidup di dunia adalah sebuah perjalanan, maka ke depan akan ada perjalanan yang mungkin jauh lebih berat atau lebih panjang begitu ya. Karena juga di dalam sebuah hadis ataupun ayat di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan bagaimana nanti umat manusia akan dibangkitkan gitu, dan kemudian akan melanjutkan fase-fase kehidupan berikutnya sampai kemudian Allah mengadili setiap amalan manusia. Jadi kalau misalkan Pak Ustadz punten di dunia kita melihat banyak orang berbuat kejahatan begitu ya, dan kemudian hidupnya bergelimang harta gitu, itu sesungguhnya kita salah kalau kita ngiri ya, karena setiap amalan pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi sudah sangat jelas dalam ayat yang disampaikan Pak Ustadz di ayat berikutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha teliti, teliti. Jadi setiap perbuatan kita tidak akan secuil pun atau sedebu, sebutir debu pun yang akan terlewat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Ustadz tadi yang soal itu, soal kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Mohon penjelasannya, berarti di depan kita nanti akan ada fase perjalanan yang itu penting bagi kita untuk dipersiapkan oleh saat ini. Ya, Mas, tentu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, kita harus sangat yakin bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara saja, fana begitu. Sementara kita harus sangat meyakini bahwa ada kehidupan yang lebih abadi. Lebih abadi itu apa? Kehidupan akhirat. Itu lebih abadi. Makanya kenapa salah satu rukun iman yang 6 itu, rukun iman yang penting setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena kalau kita memiliki keiman yang paling akhir atau beriman kepada hari akhir, maka kita akan senantiasa diingatkan gitu, bahwa sejauh mana setiap amal yang kita lakukan ini diukur, bahwa ini akan menyebabkan kita hidup di yaumil akhir itu diberikan kenikmatan atau justru malah sebaliknya gitu. Seperti itu ya. Sebagaimana yang kita pahami di dalam sejarah, bahwa Nabi Adam itu diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Siti Hawa itu kan di surga, Mas. Betul. Di surga, begitu. Tapi karena satu dan lain hal, gitu ya,
Nah ini juga hakikat kehidupan. Nabi Adam juga karena manusia tergoda gitu ya oleh iblis, kemudian memakan buah-buahan yang sebetulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya kemudian diturunkan ke bumi sekarang, begitu ya. Dan sekarang kita anak cucunya hidup di dunia ini. Ya, untuk apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kami yang paling baik beramal. Tentu saja kita nggak boleh menyalahkan kepada Nabi Adam ya. Nggak boleh. Nabi Adam sebagai seorang nabi dengan keutamaannya, beliau juga memang bertobat seumur hidup ya. Diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan insya Allah seluruh nabi itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga. Nah, kita sekarang maka kita harus senantiasa mengukur gitu ya, bahwa banyak apapun atau katakanlah kita memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak gitu ya, kebahagiaan yang sangat luar biasa gitu ya, tetap saja itu dibatasi oleh kematian. Begitu ya. Pun juga kalau kita mengalami sebuah masalah, kesempitan rezeki dan lain sebagainya gitu kan, tapi di dunia ini ditutup oleh kematian. Nah, tinggal selanjutnya bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan itu, yang itu harusnya menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Dan sekali lagi saya ingatkan juga khusus kepada saya bahwa hidup kita di dunia ini sementara saja, fana saja. Hidup kita yang sesungguhnya adalah nanti di surga. Sudah banyak contohnya, Tad. Sudah banyak contohnya. Ya, orang yang berkuasa berpuluh-puluh tahun, orang yang kaya hartanya meninggal gitu ya. Bahkan kita prihatin ya di dua peristiwa yang luar biasa menyedihkan bagi kita di kesempatan kemarin gitu ya. Ada pesawat satu, di dalamnya ada 62 penumpang termasuk kru. Kemudian ada bencana longsor di Sumedang yang sampai detik ini diinformasikan ada 13 orang yang meninggal dunia ya. Itu juga kan sebagai contoh gitu ya di dunia bahwa tidak ada satupun orang yang bakal abadi gitu, dan kematian itu pasti akan datang, dan entah kapan waktunya, dengan cara seperti apa ya, kita tidak akan pernah tahu, karena itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita senantiasa berdoa supaya kita diwafatkan dalam keadaan baik dan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, sebenarnya tadi sudah dibahas tentang pertanyaan mengapa kita perlu bermuhasabah ya. Itu dari sisi hubungan kita dengan Allah dan hakikat kehidupan kita, perjalanan seorang manusia yang nanti akan menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada nilai lain ya, yang menjadikan bahwa muhasabah atau evaluasi diri ini menjadi penting ya. Di antaranya mungkin juga perlu dijelaskan, karena saat ini kita sedang hidup di dunia begitu, dan kita hidup bertetangga ya, dan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, itu mungkin juga akan menjadi sesuatu yang penting gitu. Ya, silakan Pak. Ya, Mas, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya orang yang hari ini lebih baik dari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Begitu kata Rasulullah. Yang hari ini sama kualitasnya dengan kemarin, dia orang yang merugi. Padahal sama. Tidak berkurang, tapi sama, rugi. Yang lebih buruk lagi kata Rasulullah, orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Begitu. Nah, Mas Toro dan dari sekalian, seyogianya ini menjadi panduan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Seperti itu. Bahwa memang Rasulullah ya contoh suri teladan yang terbaik begitu. Siti Aisyah pernah menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa
Kata beliau mengungkapkan, tidak ada satu hari pun yang aku lalui bersama Rasulullah kecuali setiap hari itu merasakan keindahan. Kecuali setiap hari aku merasakan pribadi yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Dan tentu saja kebaikan Rasulullah bukan sekedar untuk kita kagumi, bukan sekedar untuk kita banggakan, tetapi seyogianya uswatun hasanah, harus menjadi uswah hasanah, harus menjadi contoh yang terbaik. Artinya sesuai kemampuan kita secara maksimal kita harus mencontoh semua amal perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu agar kita juga menjadi semakin baik. Jadi kenapa kita harus melakukan muhasabah? Kenapa kita harus melakukan evaluasi? Agar setiap waktu, setiap saat yang kita lewati itu kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin baik. Terus kayak seperti itu. Mengapa itu kita perlu melakukan evaluasi? Dan Rasulullah mencontohkan hal ini begitu ya, atau memberikan cerita ya. Satu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian belum menyampaikan. Kata Rasulullah, sebentar lagi katanya akan ada seorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala jamin masuk surga. Wah, tentu saja para sahabat ini merasa penasaran, siapa gitu. Ternyata orang yang datang itu orang yang biasa saja. Bukan termasuk di kalangan para sahabat yang utama ya. Nah, keesokan harinya berbicara lagi dengan para sahabat, menyampaikan sebentar lagi katanya akan ada seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menambah penasaran lagi sahabat yang lain. Sampai 3 kali peristiwa itu yang itu menimbulkan penasaran sahabat yang mengikuti majelis Rasulullah SAW itu. Sehingga akhirnya kemudian penasaran dan mengikuti sahabat yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga itu. Sampai kemudian nginep di rumahnya untuk membuktikan ya, ingin melihat amalan apa sosoknya itu ya. Ya, sosoknya seperti apa, istimewanya. Apa istimewanya amalannya sampai Rasulullah menjamin masuk surga gitu. Sampai kemudian 3 hari menginap di rumah sahabat tersebut, diperhatikan, ternyata dilihat tidak ada amalan yang utama. Biasa saja. Seperti biasa saja, seperti baca Qur'annya, sholatnya, gitu ya, zikirnya dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian ngobrol dan bertanya, wahai fulan katanya, Rasulullah menyampaikan begini. Aku penasaran apa sebenarnya, amalan apa yang kau lakukan sampai kemudian Allah menjamin masuk. Kata sahabat ini, seperti yang engkau saksikan, aku biasa saja. Baca Quran segitu-gitunya, sholat sunnah juga segitu-gitunya, gitu dan sebagainya. Hanya mungkin aku punya satu kebiasaan. Setiap malam selalu melakukan perenungan, dan kemudian setiap hari itu aku berinteraksi dengan orang lain dan ada yang menyakiti hatiku, semua bebaskan, semua aku bersihkan, memaafkan mereka semuanya. Jadi tidak ada dendam apapun yang itu kebiasaan yang aku lakukan gitu. Dan ternyata memang benar, itu salah satunya amalan yang sebetulnya kan sederhana gitu, ringan begitu ya. Tetapi memang ringan itu ya kelihatannya begitu. Memaafkan orang lain itu coba jangan ke istri, ke anak, ke tetangga ya. Itu belum tentu belum tentu gitu. Karena ternyata juga yang dimaksud surga itu orang tertentu itu gitu, tidak kepada yang lain. Berarti bukan tidak mudah juga begitu. Tapi bukan tidak bisa. Bukan tidak mungkin, kita juga bisa melakukannya sepanjang kita tadi mujahadah, ada kesungguhan untuk melakukannya, insya Allah. Nah, jadi kalau ditanya why, kenapa kita harus melakukan muhasabah diri? Agar tentu saja kita berharap semakin hari, setiap saat, setiap waktu kita lewati, kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik. Yang kedua, supaya apabila kita senantiasa melakukan muhasabah, kita disibukkan oleh diri sendiri untuk melakukan kebaikan dibandingkan dengan harus membicarakan keburukan orang lain. Insya Allah begitu. Ya Pak Ustadz, menarik sekali ini jamaah sekalian, bahwa muhasabah ini sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari begitu, dengan banyak hal. Karena kita manusia senantiasa berinteraksi dengan orang lain,
dan secara sadar maupun tidak sadar kita berbuat dosa gitu ya dengan orang lain, dan mungkin juga kita merasa ada orang yang menyakiti kita begitu. Dan tadi diceritakan ada seseorang yang oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai sosok yang istimewa, dan kemudian para sahabat merasa penasaran dan terbukti bahwa dia membebaskan diri dari semua orang-orang yang menyakitinya begitu. Betul. Dan kemudian dia berusaha untuk menjadi lebih baik di keesokan harinya begitu. Ya Pak Ustadz, bahwasanya kita sebagai manusia itu tadi satu diantaranya merasa gengsi dan sebagainya, sehingga ketika ada orang lain menyakiti kita enggan begitu ya. Memberikan maaf itu menjadi sesuatu yang sangat berat, itu sangat mahal dilakukan oleh kita begitu. Nah, Pak Ustadz ya, tadi adalah bagaimana kita bermuhasabah diri ya untuk menjadi lebih baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa orang begitu sulit untuk bisa bermuhasabah, sehingga seseorang terus terjerumus pada kesalahan yang berulang, dan kita meyakini bahwa di era seperti ini tausiah ataupun nasihat itu ada di mana-mana, bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Bahkan secara sengaja ataupun tidak disengaja, nasihat-nasihat itu sebenarnya berdatangan dengan kita, ke kita gitu ya. Apakah dari suara pengajian atau kiriman-kiriman nasihat melalui grup-grup WA, itu datang dengan kita. Tapi mengapa seolah hati kita begitu sulit atau begitu keras, dan kita melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang itu? Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya Mas, di dalam surah Asy-Syams ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, begitu ya. Jadi sesungguhnya memang Allah mengilhamkan kepada setiap manusia tanpa kecuali fujuraha, yaitu sifat-sifat buruk ya, wa taqwaha, dan ketakwaannya atau perbuatan-perbuatan baik. Lalu kemudian ayat selanjutnya menegaskan qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Artinya yang lebih cenderung kepada ketakwaan. Ayat yang selanjutnya wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang cenderung kepada keburukan atau orang yang mengotori jiwanya, maksudnya kepada keburukan. Artinya yang pertama memang harus kita sadari dulu bahwa kita ini manusia ya. Manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari perbuatan dosa begitu ya. Kecuali Rasulullah SAW, memang beliau dimaksum begitu ya, baru melakukan kesalahan sedikit saja sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, tapi kalau kita manusia memang hal yang biasa sebenarnya ya. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, bahkan auzubillahi min dzalik melakukan sebuah kemaksiatan begitu ya. Seperti itu. Bahkan sebetulnya orang yang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang takwa itu adalah orang yang pada saat dia berdosa, pada saat dia melakukan kesalahan, dia segera bertobat dan memperbaiki semua kesalahannya dengan amalan-amalan yang baik, begitu seperti itu. Nah, tadi bahwa bagaimana kemudian orang itu kok dia susah sekali gitu melakukan pertobatan, susah kembali kepada jalan yang baik, begitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Gitu ya. Jadi memang kalau seseorang dia itu susah
kembali kepada kebaikan, ya, kembali kepada pertobatan. Salah satunya adalah karena dia sering melakukan perbuatan dosa itu, Mas. Gitu. Jadi muter memang, begitu ya. Jadi sebetulnya manusia sudah berikan akal oleh Allah untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi setelah diberikan mana yang baik dan yang buruk, memang yang menentukan adalah kemudian hati, gitu ya. Dia akan setelah memilih mana yang baik dan buruk, dia milih akan mengerjakan yang baik atau yang buruk, begitu. Itu hati yang menentukan, gitu. Nah, oleh karenanya maka tentu beberapa hal kenapa orang itu susah kembali kepada kebaikan itu, begitu ya. Maka salah satunya tentu bagaimana jangan sampai dia senantiasa mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang itu salah, begitu ya. Dia sudah tahu salah, begitu ya. Nah, kalau misalnya dia tahu salah, tentu saja jangan diikuti, begitu. Seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak tahu, begitu ya. Pada saat tahu, dia harus segera bertobat, tidak melakukan itu. Kalau misalnya dia ragu, maka tinggalkan keburukan itu. Setidaknya kemudian bertanya kepada yang lebih tahu ini baik atau buruk. Kalau buruk, tinggalkan, seperti itu. Gitu ya. Karena banyak sekali sebetulnya orang yang sebetulnya tahu bahwa itu adalah buruk, gitu, tapi tetap diikuti. Kenapa? Karena hawa nafsu, gitu. Nah, terakhir juga yang seharusnya kita senantiasa jaga supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Maka teman itu merupakan hal yang sangat penting, ya. Hal yang sangat teman, penting. Ya. Betul, begitu. Ibarat kita berteman dengan tukang minyak, gitu ya. Ada istilah itu kan? Gitu, ya kan? Melihat seseorang itu, lihat aja dia bergaul dengan siapa. Begitu ya, bergaul dengan siapa. Kalau misalnya dia banyak bergaul dengan orang baik, insya Allah akan terbawa baik. Setidaknya tadi seperti penjual minyak wangi, gitu ya. Kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kalaupun dia tidak beli atau diberi, minimal bau wanginya. Tapi kalau misalnya dia bergaul dengan tukang kayu bakar, ya, begitu. Kalaupun misalnya dia tidak terbakar, gitu ya, kena apa artinya? Kena percikan api, minimal dia akan tercium bau gosongnya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia kita banyak sekali melihat orang yang dulunya baik, sangat luar biasa, salah gaul. Saya banyak teman yang seperti itu, ya. Adalah begitu yang menyampaikan. Bahkan punten dulunya di pesantren dan sebagainya, pindah ke kota besar, gitu kan, melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Dan ya Allah, nauzubillah min dzalik, dia terjerumus begitu, yang kemudian lupa akan hal itu, gitu. Maka ini teman ini sangat luar biasa, gitu, pengaruhnya. Jadi kita juga harus hati-hati memilih teman, gitu ya. Sisi lain juga tentu saja kita harus banyak mencari ilmu, ya. Dan sekarang sarangannya banyak sekali mencari ilmu itu, ya. Bisa sekarang juga insya Allah mencari ilmu di masjid, kemudian di YouTube juga sekarang banyak, meskipun juga harus pilih-pilih, ya. Karena tidak sedikit juga sampah tuh di YouTube itu, tidak sedikit juga sampah, gitu. Racun. Jadi juga harus hati-hati, begitu ya. Baca buku juga silahkan banyak, insya Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi tahu mana yang baik dan mana yang salah. Yang setelah itu pun sebelum selesai, kita harus putuskan, kita harus pilih yang baik atau meninggalkan yang buruk. Baik, Pak Ustadz. Saya garis bawahi pernyataan atau penjelasan Pak Ustadz yang terakhir tadi, ya, bahwasanya kita harus banyak belajar, Pak Ustadz, ya. Karena setelah jamaah sekalian mengikuti kajian ini tidak hanya cukup untuk mengetahui apa itu definisi muhasabah, gitu, atau penjelasan mengapa kita perlu bermuhasabah, ya. Tidak cukup di situ, tapi juga harus didukung dengan ilmu agama yang memadai, begitu. Dan caranya adalah mau tidak mau kita harus belajar, karena di situ sangat diperlukan bagi kita untuk mengetahui misalnya ilmu bagaimana kita mensucikan jiwa. Itu kan ilmu pensucian jiwa, ya. Apa nama istilahnya pensucian jiwa, ya, istilahnya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, itu ya, tentang ilmu pensucian jiwa. Nah, itu salah satu menjadi pintu
untuk kemudian kita menjadi mampu bermuhasabah begitu ya. Jadi penting itu jamaah sekalian bahwa kita janganlah pernah berhenti untuk terus menuntut ilmu, karena itu akan menjadi cahaya bagi kita sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Nah, Ustadz, berikutnya adalah setelah kita mengetahui mengapa kita perlu bermuhasabah atau mengevaluasi diri, yaitu supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik di keesokan harinya atau di kesempatan masa depan begitu. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana caranya kita bermuhasabah gitu atau mengevaluasi diri. Ya, salah. Baik Mas, tentu saja mungkin setiap orang insya Allah ya punya cara-cara masing-masing gitu ya. Dan memang yang lebih tahu kelebihan dan kekurangan sendiri itu adalah tentu saja dirinya sendiri gitu ya. Tapi mungkin boleh jadi gitu ya. Ini ada beberapa tips yang saya kira tidak ada salahnya kalau mau dicoba gitu ya oleh kita sekalian. Bagaimana caranya kita melakukan muhasabah diri. Yang pertama saya kira contoh salah satu sahabat Rasulullah tadi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita tiru Mas. Ya. Jadi sebelum tidur ya, kita ingat-ingat interaksi kita ya dengan siapapun hari itu gitu. Ingat-ingat ya. Kemudian maafkanlah gitu ya. Semua yang boleh jadi mungkin menyakiti hati kita gitu. Kita maafkan semuanya gitu ya. Bahkan dirinci dari yang paling dekat, istri kita, anak kita gitu ya, orang tua kita, saudara kita, pemimpin kita begitu ya. Bahkan tidak ada salahnya juga kita secara verbal menyampaikan kepada istri kita, mohon maaf Abi hari ini, mohon maaf ayah hari ini. Ya, itu perlu begitu. Pun juga kepada anak, jangan gengsi. Kita perlu minta maaf kepada baik disampaikan secara langsung ataupun mungkin hati kita dibersihkan. Ya Allah, saya mau maafkan semua kesalahan saudara saya. Ya, itu satu. Yang kedua, ini ada cara yang praktis nih. Cara melakukan kita muhasabah. Kita mencoba menceklis satu-satu kebiasaan buruk yang kita sendiri yang tahu. Katakanlah misalnya satu, pelit. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, gibah. Gitu ya. Yang keempat, jahil. Terus dirinci gitu. Sombong. Apa lagi lah. Terus dirinci gitu ya. Nah, kemudian setiap malam di samping tadi kita mengingat orang yang pernah berinteraksi dengan kita, yang kedua kita lihat perbuatan kita yang buruk. Apa saja gitu. Apakah ini saya masih ada atau tidak? Masih melakukan atau tidak gitu ya. Misalnya melihat yang bukan haknya. Ya, dan seterusnya gitu. Kalau misalnya sudah, ya alhamdulillah di checklist. Ya, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya belum, minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasanya kalau coba aja secara spontan, kamu punya masalah nggak? Punya, sebutkan. Biasanya tidak lebih dari 10 Mas. Ya, biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita setiap hari ingat tulis, setiap ingat tulis, itu boleh jadi akan banyak, panjang. Nah, pada saat kita melihat, oh ternyata kekurangan saya masih banyak begitu, seperti itu ya. Maka kemudian itu bisa menjadi salah satu tips untuk supaya setiap hari, setiap saat kita kurangi, ya bahkan kita hilangkan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Kalau perbuatan baik, amal soleh nggak usah diingat-ingat, nggak usah diingat-ingat. Insya Allah itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat, gitu. Tapi yang perbuatan buruk yang perlu kita catat seperti itu, supaya apa? Supaya tadi kekurangan-kekurangan kita ini menjadi berkurang, bahkan bisa menjadi hilang. Kemudian yang ketiga, di dalam melakukan sebuah amal ada teori modern yang sangat terkenal dengan 3 gitu ya. Yang pertama, think big, berpikir besar, gitu ya. Berpikir besar, kita mau jadi apa ke depan, dan tentu saja bagi kita sebagai seorang mukmin begitu ya, berpikir besar tuh kita harus
sampai ke surga, dan surganya surga Firdaus, jangan tanggung, yang paling tinggi yang paling gitu ya. tinggi. Seperti itu. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia adalah start small. Iya. Start small ya. Jadi mulai dari yang kecil. Sahabat yang tadi yang jamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah SAW, itu kan sebetulnya perbuatan yang ringan sebetulnya. Memaafkan orang lain gitu. Iya. Tidak susah. Berinfak 500 katakanlah sehari. Atau 1000 satu hari, itu hal yang ringan gitu sebetulnya, begitu ya. Dan itu bisa kita lakukan. Kita mengenal kisah bagaimana ada yang pergi ke haji, seorang pemulung, Iya. ngumpulkan, dia menabung selama 20 tahun. Iya. Akhirnya kemudian bisa berangkat haji. Tahun yang lalu ya kalau nggak salah, seorang pemulung pada saat kurban, dia memberikan kurbannya setelah dikumpulkan berapa 10 juta kalau tidak salah ya. Boleh jadi ada yang lebih mampu dari itu tapi belum bisa berkurban. Tapi ini seorang pemulung dengan kegigihannya mengumpulkannya, mampu mengumpulkan 10 juta yang secara fisik mungkin tidak pantas seperti itu. Dan terakhir adalah act-nya, mulai dari sekarang. Jadi kalau kita menyadari sekarang kita melakukan sebuah kesalahan dan kita akan bertobat, jangan tunggu besok. Jangan tunggu sore, bahkan lakukan dari sekarang. Seperti itu. Kata Rasulullah, apabila besok itu akan kiamat dan di tanganmu itu ada sebuah pohon toge untuk ditanam, maka tanamlah. Gitu. Meskipun besok mau kiamat, bayangkan gitu. Apalagi besok tidak kiamat gitu. Kita harus lakukan kebaikan itu sesegera mungkin, tinggalkan keburukan itu juga sesegera mungkin. Itu yang diperintahkan. Wallahu a'lam. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Ustaz pembahasan kita hari ini ya. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi lebih baik di hari esok dan berikutnya. Sesungguhnya jalannya adalah sangat mudah ya, tetapi bagaimana kita kemudian bisa melakukan itu, nah ini yang menjadi pekerjaan. Seringkali kita sendiri yang mempersulit, Mas. Seringkali kita mempersulit. Padahal sebetulnya mudah. Ya, itu tadi merasa gengsi, sombong gitu ya, derajat kita lebih tinggi begitu ya. Padahal kita ya sama-sama juga manusia, dan kemudian entah kapan, besok atau tahun depan, kita nggak pernah tahu, ajal itu pasti akan datang. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kita bermuhasabah atau mengevaluasi diri, untuk kemudian kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Pak Ustadz, mungkin juga perlu dijelaskan untuk menguatkan kita ya sebagai muslim yang baik. Apa untungnya gitu ya menjadi pribadi yang baik gitu, atau menjadi pribadi yang terus lebih baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas Toro, tentu saja standar kebaikan seseorang ya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu harus clear gitu ya. Karena kalau dinilai oleh manusia gitu ya, kebaikan itu bisa jadi relatif, gitu ya. Menurut kita baik, orang lain belum tentu gitu, seperti itu. Nah, kalau di dalam ajaran agama kita sudah jelas gitu ya, orang yang baik itu adalah orang yang seperti apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Begitu. Nah, kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, jadi pertama itu dulu ya. Jadi standar kebaikannya jelas harus clear gitu. Bagi kita sebagai seorang mukmin, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa gitu. Kemudian orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lalu apa untungnya? Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memberikan kemudahan di dalam jalan-jalannya seperti itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu maka niscaya Allah akan mengajarkan kamu. Mengajarkan apa? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tahu menjadi lebih paham. Seperti itu. Ya. Kemudian juga banyak sekali di dalam Al-Qur'an janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang takwa, kepada orang yang baik, yang setiap saat, setiap waktu senantiasa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Ya. Baik Pak Ustadz. Ya. Jadi di dalam ngobrol perkara Islam hari ini di edisi ke-26 tadi dibuka dengan ayat surat Al-Hasyr ayat ke-18. Di dalamnya di situ sangat tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminta setiap kita ya untuk mempersiapkan diri atau menghitung-hitung, atau dalam bahasa kitanya adalah bermuhasabah begitu. Dan di situ juga disebutkan persiapan untuk bekal di hari esok. Ya. Dan tadi di penjelasan terakhir bahwasanya Pak Ustaz juga menyampaikan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekal takwa inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diingatkan jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kufur gitu ya, atau lepas dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, kami terus mengingatkan Anda ya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi insya Allah dengan niat dan keteguhan ya. Pak Ustaz tadi apa bahasanya dalam bahasa agama itu? Mujahadah ya. Dengan mujahadah yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Baik, kita sudah berada di penghujung acara ngobrol perkara Islam, dan kami terus mengingatkan kepada jamaah sekalian, bagi Anda yang memiliki kelebihan rezeki dan kemudian ingin berdonasi begitu, beramal soleh untuk pembangunan Masjid As-Siddiq ataupun operasional Masjid As-Siddiq, dan Anda ingin menyampaikan melalui transfer bank misalnya ya, karena kesibukan dan sebagainya tidak bisa datang menemui panitia atau ke masjid, Anda bisa mentransfer melalui rekening BSM atas nama Masjid As-Siddiq di nomor rekening 2018010553. Sekali lagi, Anda yang ingin berdonasi melalui rekening Masjid As-Siddiq yaitu 2018. Di rekening BSM ya 2018 01 0553. Iya, nomor ya. Cantik itu. Nomor cantik. 2018 Januari itu. Dan untuk selanjutnya jangan lupa Anda untuk mengikuti ya program-program dakwah digital dengan mengikuti atau memfollow akun Facebook atau juga Instagram, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube Masjid As-Siddiq Official. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Anda sudah menyimak acara ngopi hari ini, dan kita akhiri. Pak Ustadz, terima kasih sudah bergabung. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, menjadi amal soleh Pak Ustadz dan kita semua. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.